Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita waktu kita sakit? Nah, hari ini kita bakal coba ngintip nih ke dalam sebuah drama mikroskopis yang jadi dasar dari hampir semua masalah kesehatan kita. Kita akan bahas soal jejas sel atau cedera sel. Sekarang, coba pikirin pertanyaan ini deh. Ada 3 masalah kesehatan yang kelihatannya beda banget. Serangan jantung, infeksi virus, sama keracunan alkohol. Apa ya benang merahnya? Apa yang menghubungkan ketiganya? Jawabannya itu ada di level yang paling dasar. Setiap penyakit, setiap kondisi kesehatan, itu pada dasarnya adalah cerita tentang sel yang lagi berjuang. Semuanya berawal dari sini, di medan perang terkecil di tubuh kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sebelum kita ngomongin apa yang salah, kita perlu paham dulu kondisi normalnya itu seperti apa. Nah, ini membawa kita ke konsep yang namanya homeostasis. Jadi, sel kita itu bukan gumpalan pasif yang diem aja. Mereka itu, seperti yang digambarkan di sumber materi kita, adalah partisipan aktif di lingkungannya. Selalu bekerja, selalu menyesuaikan diri, cuma buat menjaga keseimbangan internalnya tetap stabil. Analogi yang paling pas mungkin bayangin aja sel itu lagi berjalan di atas seutas tali. Dia terus-menerus bikin penyesuaian kecil supaya tetap seimbang, gak jatuh, meskipun ada angin perubahan dan tekanan dari luar. Terus, gimana kalau tekanannya jadi terlalu besar? Kalau anginnya niup kencang banget? Nah, disinilah sel dihadapkan pada 3 pilihan fundamental. Coba lihat diagram ini. Ini nunjukin 3 jalur utama. Dari kondisi normal, yaitu homeostasis, sel bisa beradaptasi kalau stresnya masih bisa diatasi. Tapi, kalau stimulusnya terlalu bahaya atau selnya gagal adaptasi, dia akan bergerak ke arah jejas, dan ujung-ujungnya kematian. Nah, yang menarik soal jejas ini, ternyata nggak semuanya sama. Gini deh, bayangin pergelangan kaki Anda kesleo. Kalau Anda langsung istirahat, itu namanya jejas reversible. Bisa sembuh kan? Tapi, kalau Anda paksain lari terus, wah, ligamennya bisa rusak permanen. Nah, itulah yang disebut jejas irreversible, titik di mana udah nggak bisa balik lagi. Jadi, apa aja sih stimulus berbahaya yang bisa mendorong sel sampai ke tepi jurang ini? Yuk, kita kenalan sama para pelakunya. Jadi, apa aja sih yang bisa nyerang sel-sel kita? Sumber materi kita mengidentifikasi 8 kategori utama agen pencedera. Kita lihat sekarang satu persatu. Ini dia daftar tersangkanya. Ada bahan kimia kayak racun atau polusi, ada agen infeksius ya kayak virus dan bakteri yang nyerang sel kita, bahkan reaksi imun kita sendiri, contohnya pada penyakit autoimun, bisa jadi penyebabnya. Tapi yang mau kita fokusin sekarang adalah yang nomor 1 di daftar ini, yang digambarkan sebagai penyebab tersering dan terpenting, deprivasi oksigen. Oke, kita pakai deprivasi oksigen atau hipoksia sebagai studi kasus kita. Kalau kita paham ini, kita bakal dapat gambaran besar tentang gimana hampir semua jenis jejas sel itu terjadi. Ini tuh ibarat ngelihat seluruh jaringan listrik satu kota mati total. Nah, buat ngerti soal listrik padam ini, kita perlu kenalan sama ATP. Ini adalah mata uang energi sel. Sumber kita ngasih analogi yang keren banget, nyebut ATP ini sebagai kaleng-kaleng energi yang diproduksi oleh pembangkit listriknya sel, yaitu mitokondria. Dan pembangkit listrik ini nggak diam aja loh. Mereka itu terus bergerak, ngirimin kaleng energi ini kemanapun dibutuhin. Sumbernya bahkan menyebut gerakan ini sebagai tarian mitokondria. Wah, gambaran yang hidup banget ya tentang denyut kehidupan di dalam setiap sel kita. Jadi, apa yang terjadi kalau nggak ada oksigen? Tarian itu berhenti. Produksi ATP mandek total. Dan ini memicu efek domino yang parah banget. Pompa natriumnya gagal fungsi. Selnya kebanjiran air, terus jadi bengkak. Pabrik proteinnya berhenti produksi. Ya, intinya seluruh ekonomi sel langsung runtuh. Sel yang bengkak ini sekarang ada di titik kritis. Dia ada di ambang batas antara pemulihan dan kematian. Antara jejas yang masih bisa balik dan yang udah nggak bisa kembali lagi. Dan ini dia nih, poin paling-paling krusialnya. Saya kutip langsung ya dari sumbernya, bunyinya begini. Sampai tahap ini, perubahan yang disebabkan oleh ketiadaan oksigen itu masih bersifat reversibel. Jika oksigen pada titik ini dikembalikan ke sel, semua akan pulih. Ini tuh kayak jendela kesempatan yang sempit banget, momen di mana sebuah intervensi bisa mengubah segalanya.
Memahami drama di dalam satu sel ini ngasih kita wawasan yang luar biasa tentang penyakit secara umum. Ini bikin kita bertanya, gimana caranya kita bisa memperkuat pertahanan sel-sel kita? Pertanyaan inilah yang terus mendorong inovasi medis modern, dari pengobatan serangan jantung sampai terapi kanker. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.